Ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat penonton setiap podcastnya Spansa. Kembali lagi bersama saya Bu Mila dan rekan kerja saya Bu Intan. Kali ini kita akan banyak membahas program-program terbaru nih Bu ya, yang akan banyak dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pasuruan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting Bu Intan, kaitannya dengan dunia pendidik. Jadi yang kita obrolin ini nanti seputar tenaga pendidik dan lain-lain. Kemudian topik yang akan kita bahas yaitu tentang kedisiplinan ASN dan non-ASN yang dalam tanda kutip bekerja dengan hati. Sebelum kita mulai pembicaraan pada siang hari ini, lebih baik kita perkenalan dulu kali ya buat sahabat penonton podcast Spansa yang ada di luar sana yang masih belum kenal. Ada narasumber hebat kita yang langsung didatangkan dari ruang guru SMP Negeri 1 Pasuruan, yaitu Bu Intan. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih Bu Mila sudah mengundang saya di podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Bu Intan. Di SMP Negeri 1 Pasuruan ini saya mengajar IPS di kelas 7 dan 8 Bu Mila. Kelas 7 dan 8, baik. Untuk topik yang akan kita bahas, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang program yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasuruan tentang pembinaan disiplin PTK ASN dan non-ASN Bu Intan, ya, Bu Mila, yang akan berlangsung 1 Agustus 2025 sampai dengan 1 Juni 2026. Dah program ini akan dilakukan di seluruh satuan pendidikan Bu Intan, khususnya di SMP Negeri 1 Pasuruan. Jadi programnya dengan tujuan apa? Yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas tentang peraturan disiplin dan kode etik, khususnya guru ya di sini Bu Intan. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku ASN. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan jika ditemukan dugaan pelanggaran disiplin. Jadi itu tadi 3 program yang disalurkan atau didiseminasi dari dinas Bu Intan. Kemudian di sekolah nih kita olah lagi dan kita bentuk program yang baru di sekolah, namanya Sipatu. Apa itu Bu Sipatu? Sipatu adalah siap pembiasaan aparatur tertib, unggul dan harmonis Bu Intan. Jadi singkatannya menjadi Sipatu. Kemudian selanjutnya kita akan langsung memasuki pembahasan kaitannya dengan ASN disiplin yang bekerja dengan hati. Nah, sebelum itu Bu Intan bisa menjelaskan, nah kenapa saya undang Bu Intan ini? Bu Intan ini merupakan guru ASN yang masa kerjanya masih yang paling baru, yang paling new ya. Jadi Bu Intan sudah menjadi ASN di sini selama 1 tahun lebih. 1 tahun setengah. 1 tahun lebih ya Bu Intan. Jadi ini yang kategori yang paling junior kalau bisa saya sampaikan. Nah, nanti kita juga akan bahas dan kita akan berbicara lagi dengan guru-guru yang senior di sini. Jadi bertahap. Yang saya undang ini adalah guru yang paling junior dulu. Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan ASN bekerja dengan hati ya Bu Intan. Menurut Bu Intan sendiri, program pembinaan disiplin dari Dinas Pendidikan ini ada juga pengawasan pembinaan kode etik. Itu saya ulangi deh ya Bu Intan ya, bukan yang itu pertanyaannya. Ya Bu Mila. Yang pertama itu adalah menurut Bu Intan, dalam program pembinaan disiplin dari Dinas Pendidikan ini ada juga pengawasan dari pembinaan kode etik. Gimana caranya pelaksanaannya tidak terasa menakutkan tapi malah memotivasi. Jadi biasanya kaitannya dengan disiplin itu kan identik dengan menakutkan biasanya, karena
tegas dan lain sebagainya, tapi itu juga bisa dilakukan oleh yang menyenangkan gitu. Seperti apa Bu Intan? Yang pertama ya Bu Mila, yang saya lakukan adalah bekerja dengan hati, tulus dan konsisten. Kenapa demikian? Karena kita bekerja dengan hati, maka akan lebih terarah, lebih let it go. Pastinya nanti saya sendiri sudah menerapkan seperti datang tepat waktu di kelas, kemudian sudah mempersiapkan bahan ajar dan lain-lain. Kenapa? Karena dengan mempersiapkan tersebut kita menjadi prepare dan semangat di kelas. Apalagi disiplin itu kan harus kita lakukan sebagai ASN, bentuk tanggung jawab kita. Akan tetapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, senang hati, pasti akan lebih termotivasi lagi, apalagi kita bisa menuntun peserta didik di kelas. Misalkan kalau peserta didik tidak mengerti, maka mereka akan tanya ke saya dan saya akan memberikan, oh begini Mas, Mbak, yang lebih baik. Jadi awalnya ini kaitannya dengan guru yang masuk kelas dengan tepat waktu. Betul. Ya Bu Intan, karena kadang itu kita masuk ke kelas itu kan seringnya itu menunda-nunda, padahal sampai kadang itu ada anak didik yang harus menjemput gurunya. Nah, kalau Bu Intan ini tipe yang ketika bel sudah berbunyi langsung bergegas ke kelas, karena juga kaitannya dengan haknya anak-anak ya untuk menerima pelajaran dengan lebih tepat dan cepat, seperti itu. Karena dengan datang tepat waktu, pastinya kan peserta didik itu akan melihat, oh bu guru ini tuh datang tepat waktu, dan mereka akan meniru. Meskipun hal tersebut adalah hal kecil, pasti akan berdampak positif bagi mereka. Ya. Jadi itu merupakan contoh cerminan yang bisa sama anak-anak dicontoh ya Bu Intan. Betul. Ya, dengan baik untuk mereka ke depannya. Betul. Untuk masa depan mereka, kalau disiplin itu ya memang sangat penting. Oke. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Bu Intan. Ya Bu Mila, silakan. Yang selanjutnya adalah Bu Intan sendiri punya pengalaman nggak sih menunjukkan hasil kerja dari bekerja dengan hati ini? Yang pastinya ada. Contohnya ketika saya membimbing Bu ya. Contohnya membimbing lah. Kita membimbing OSN IPS. Pastinya kan anak-anak belum memahami materi. OSN itu kan satu tingkat di atas materi SMP, SMA. Jadi mereka mungkin masih meraba-raba. Apa ini misalnya materi perhitungan keseimbangan harga pasar, pasti saya akan mengajari, oh kalau pindah ruas nanti posisinya berubah, misalkan yang kirimin kalau pindah ruas menjadi kelas, seperti itu. Dan mereka akan menjawab juga soal-soal yang saya berikan Bu. Jadi mereka mendengarkan apa yang saya jelaskan, terus mereka berlatih dan bisa menjawab, oh yang ini benar dan yang itu salah, seperti itu. Jadi itu ya, sebagai Bu Intan juga sebagai contoh ya buat mereka, untuk agar yang mereka awalnya tidak tahu jadi lebih tahu. Betul. Gitu. Selanjutnya Bu Intan, di sini nih kita di SMP Negeri 1 Pasuruan dengan masa kerja Bu Intan yang sudah 1,5 tahun lebih ini, ada nggak sih salah satu guru yang menginspirasi bahwa beliau ini merupakan cerminan guru yang teladan atau yang disiplin? Oh, banyak sekali Bu Mila di SMP 1 ini yang bisa menjadikan saya teladan. Salah satunya yaitu Pak Haji Slamet. Pak Haji Slamet. Ya, kenapa beliau? Karena beliau itu juga memberikan contoh teladan, yaitu datang tepat waktu di kelas. Maka anak-anak pun akan mengikuti contoh beliau. Datang tepat waktu, otomatis mereka akan masuk ke dalam kelas dan tertib. Ketika guru datang ya mereka sudah siap apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Pak Haji Slamet, guru bahasa Indonesia. Betul. Dan FYI ini Bu Intan ini adalah alumni SMP Negeri 1 Pasuruan juga. Apakah Pak Haji Slamet itu merupakan gurunya Bu Intan dulu juga? Betul sekali Bu. Pak Haji Slamet itu guru saya ketika kelas 9 SMP. Jadi ini tadi ya balik lagi dengan pembicaraan kita di awal, bahwasannya Bu Intan itu akan memberikan contoh supaya anak-anak lebih disiplin. Ternyata dari Bu Intan sudah bersekolah di sini, Bu Intan juga mendapatkan contoh dari salah satu guru yang
masih ada dan belum pensiun ya Bu Intan, Iya. sampai Bu Intan bisa keterima dan awalnya menjadi muridnya, akhirnya sekarang rekan menjadi kerja. rekan kerja. Ya, itu berarti Pak Haji Slamet merupakan sosok yang Bu Intan teladani Ya. selama ini. Selain itu Bu Mila, saya masih ingat ketika diajar oleh Pak Slamet itu ketika menulis harus rapi. Iya. Ya, misalkan ada tip X sedikit itu, oh jangan ada tip X, lebih baik yang teratur, rapi, meskipun tidak bersambung, rapi, enak dibaca, maka akan membuat kita lebih disiplin dan percaya diri. Itu yang saya ingat dari beliau itu. Ya, jadi Bu Intan juga dulu memorinya banyak di sini dan terbentuk di sini kan ya Bu Intan, kaitannya dengan kedisiplinan, karena memang SMP Negeri 1 itu dulu sangat-sangat terkenal ya, baik itu bidang akademik, kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata saya nggak salah nih mengundang Bu Intan karena dulu beliau ini juga merupakan alumni siswa yang diajarkan oleh guru tentang kedisiplinan, sehingga beliau menerapkannya juga sekarang ke anak didiknya. Satu lagi Bu, apabila kan Pak Haji Slamet kan memberikan tugas dan itu harus dikumpulkan tepat waktu. Misalkan tugas hari ini, kalau timingnya dikumpulkan hari ini harus hari ini, karena mengapa? Dan itu adalah tugas dari yang Haji Slamet berikan. Kalau kita mengumpulkan besok akan lain lagi. Jadi gitu ya, harus tugas yang sudah selesai dari ini juga dikumpulkan hari ini, tidak ada yang tunda-menunda. Gitu. Nah, jadi yang penontonnya mungkin di sini anak-anak SMP Negeri 1 Pasuruan itu merupakan salah satu contoh kedisiplinan guru kalian dan murid yang sekarang sudah jadi rekan guru kalian gitu ya Bu Intan ya. Betul sekali Bu Mila. Jadi selanjutnya ini tadi sudah berbicara tentang ini adalah sosok yang menginspirasi Bu Intan supaya lebih disiplin di sekolah ini. Setelah itu saya ingin tanyakan Bu Intan, kita sebagai ASN ya Bu Intan ya, datang ke sekolah, prosedurnya itu kaitannya dengan kedisiplinan selain misalnya absen. Sekarang kan kita sudah absensi jajah ya. Di situ kita terdata kalau misal kita datang jam 6.45 ya jam 6.45. Kemudian kalau kita datangnya terlambat misalnya 7.02 yang terdata 7.02 gitu ya. Jadi real on time-nya sudah tercatat di si jajah. Jadi itu merupakan ya salah satu bentuk kedisiplinan kita juga. Akhirnya guru itu tidak ada yang kalau zaman dulu saya, karena ibu saya juga guru ya, karena sering dengar gitu, kalau gurunya nggak ngajar ya udah nggak usah datang, atau misalnya gurunya nggak ngajar ya udah langsung pulang kayak gitu kan. Kalau sekarang guru dituntut dari disiplin itu dari si jajah itu kan Bu Intan ya. Jadi kita datang itu harus sesuai jadwal di jam 7 dan pulang di jam 2 siang. 14.00. Betul. Selain si jajah apalagi sih Bu Intan kalau yang ada di lingkup SMP Negeri 1 Pasuruan ini? Kita kan datang, absensi si jajah. Si jajah. Kemudian kita jangan lupa absen secara manual. Oh iya, kita juga ada absen manual. Apabila kita ada tugas yang diberikan oleh sekolah atau hal yang lain, jangan lupa kita menulis surat izin meninggalkan sekolah. Oh iya. Karena itu penting Bu. Iya. Kan kita tidak tahu apa ada sidik atau apa, kita harus berjaga diri. Iya. Karena itu adalah salah satu disiplin. Kemudian kita selalu datang tepat waktu di pelajaran di kelas. Kemudian kita akan menggunakan si KBM Bu. Oh iya, kita punya si KBM ya Bu Intan ya. Si KBM itu fungsinya apa? Kita bisa menuliskan pelajaran apa yang kita sampaikan kepada peserta didik hari ini. Kemudian kita bisa menuliskan, mencentang atau menyeklis siswa-siswa yang hadir ataupun dispen ataupun tidak masuk. Kemudian apalagi itu ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kita bisa memberikan alasan di si KBM tersebut Ibu. Jadi lebih tahu, oh misalkan hari ini si A ini tidak mengerjakan, kita akan menulis si A tidak mengerjakan karena tidak membawa buku. Tulis seperti itu. Jadi semuanya tercatat dan terorganisasi ya, dan terekam di namanya si KBM. Dan di si KBM itu penonton kalau kalian bisa membayangkan ya Bu Intan ya, di situ kita setelah mengisi data itu terekam sehingga guru itu dianggap hadir. Kalau misal kita kadang lupa ya ngisi, kita sudah datang, kita sudah, karena si KBM itu pengoperasian kan di HP. Jadi kalau misalnya kita kadang
banyak itu guru-guru yang lupa padahal ngajar tapi belum ngisi SIR KBM, tapi di situ akhirnya tercatat belum masuk kelas atau merah ya, biasanya disilang gitu kan Bu Intan ya. Belum terchecklist hijau. Belum. Kalau kita sudah mengisi data anak yang hari ini nggak masuk, kemudian kegiatan pembelajaran pada hari itu selesai, kita akan dapat centang hijau. Betul. Jadi seperti itu. Itu juga merupakan salah satu bentuk nyata kedisiplinan yang ada di SMP Negeri 1 Pasuruan. Betul. Selain itu Bu Intan, si KBM itu kan pengganti dan merupakan program yang sudah dibuat oleh tim IT, kita ya, Pak Agung. Itu mempermudahkan sekali kan. Kalau zaman dulu kita masih manualan dengan kertas ya, pakai kertas jurnal gitu ya, betul. buku dan lain sebagainya. Dan di situ kita manualan, sehingga kita dibuat inovasi yang baru. Sekarang sudah serba pakai HP. Jadi anak-anak itu terpantau, misalnya kegiatan anak hari ini yang nggak masuk, kemudian anak itu kegiatannya membuat sebuah atraksi apa di kelas, akhirnya mereka tercatat kan ya. Betul. Jadi seperti itu. Soalnya sama ya kayak tadi, kalau kita si Jaja itu kan semua berbasis aplikasi, tapi tetap ada yang manualan. Kita tetap tanda tangan yang manual kan Bu Intan ya, tiap harinya. Kemudian apalagi Bu Intan yang kaitannya dengan si KBM? Ada piket juga kan Bu Intan ya? Betul sekali. Piket penyambutan. Piket penyambutan itu sama halnya, semuanya terjadwal ya Bu Intan. Semuanya juga terbagi sesuai jadwalnya masing-masing. Kita mulai piket itu jam 6.45 sampai jam 7. Kemudian selain itu kita juga dokumentasi kan, semua kegiatan itu kita dokumentasikan, dan juga ada daftar hadirnya pemirsa penonton. Dan jangan lupa TTD, ya, TTD-nya daftar hadir piket yang ada di TU. Jadi itu menandakan kalau kita memang berangkat untuk menyambut anak-anak. Itu juga merupakan salah satu bentuk kedisiplinan yang ada di SMP Negeri 1 Pasuruan. Dan kita pun setiap guru itu kan melakukan jadwal piket guru itu 1 minggu sekali. Jadi guru-guru pasti akan terjadwal. Kalau saya sendiri Bu Mila, piketnya itu di hari Rabu. Piket di hari Rabu. Kemudian selain piket penyambutan juga ada piket di KBM ya Bu ya. Misalnya jadwal apabila ada guru yang berhalangan hadir, misal izin atau ada dinas luar dan lain sebagainya, juga ada penggantinya. Jadi tidak semena-mena kelas itu kosong. Jadi kita satu sama lain itu saling berkolaborasi dan bersinergi agar pembelajaran di SMP 1 ini berjalan lancar. Iya. Pokoknya itu ya, semuanya sekarang dipermudah karena berbasis sistem teknologi ya. Kalau dulu mungkin namanya, tapi kalau si Jaja ini memang sudah dari BKD ya, dari dinas pendidikan juga memantau. Jadi seluruh sekolah yang ada SMP negeri khususnya basisnya sudah si Jaja itu. Kalau zaman dulu itu sebelum si Jaja dan namanya kloster Bu Intan, karena Bu Intan belum masuk ya, belum masuk sini. Kalau zaman saya dulu sebelum ada si Jaja ini namanya kloster Bu Intan. Kalau kloster itu karena sistemnya itu berbasis lokasi. Jadi seperti itu ya, jadi berbasis lokasi. Jadi kita tinggal nekan di situ tombol, misal masuk keluar kayak gitu di lokasi yang sudah ditunjuk. Misalnya kalau di SMP 1 ya hanya di sekitar SMP 1. Jadi di rumah, kalau misal ada yang mau ngakali misalnya absen di rumahnya enggak bisa. Terpantau berarti. Ya, terpantau. Tapi ini namanya semua sekarang by system ya Bu Intan. Jadi semuanya dipermudah kaitannya dengan kedisiplinan, dan saya harap dan kita harap semuanya nanti untuk masalah ini, untuk masalah kehadiran dan lain sebagainya semakin ditingkatkan lagi ya. Kalau misalnya kemarin mungkin ada yang tidak piket penyambutan, sekarang sudah piket penyambutan karena dokumentasi dan lain sebagainya. Untuk kita olah juga di PMM ya Bu Intan namanya, untuk kita guru piket melaporkan kegiatan itu. Seperti itu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Intan ya. Ya Bu Mila. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya sampaikan, tapi operator sudah bilang 18 menit seperti itu. Jadi mungkin kita akan nambah 1 jam lagi, siap ya yang di belakang layar ya? Siap. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu Intan. Ya Bu Mila.
Gimana caranya agar pelaksanaan kegiatan ini, disiplin ini tidak terasa menakutkan tapi malah memotivasi. Jadi kayak si Jaja ini misalnya Bu Intan, tidak menakutkan. Kalau kamu tidak hadir, kamu tidak terpantau si Jaja, maka kamu A, B, C, D. Tapi kalau itu sebagai tingkat memotivasi kita, bahwasanya kalau kita tidak si Jaja atau kita tidak piket dan lain sebagainya, malah memotivasi. Kalau saya nggak piket, maka nanti sebagai contoh anak-anak saya mungkin seperti itu. Menurut pandangan Bu Intan seperti apa? Yang pastinya saya melakukan dengan tanggung jawab. Karena kita kan sebagai ASN dituntut untuk mematuhi aturan. Karena kalau tidak mematuhi aturan kan akan berdampak ke kita lagi, Bu. Jadi kita kerjakan dengan tanggung jawab dan yang pastinya dengan sepenuh hati. Apapun itu tugasnya kita harus lakukan. Karena itu merupakan suatu tanggung jawab. Jadi kembali lagi tadi ya dengan topik pembicaraan kita yang bekerja dengan hati. Jadi nggak ada yang perlu saya terbebani ini itu ya. Malah kita termotivasi kalau misalnya kita belajar untuk meningkatkan kedisiplinan itu, maka nanti hasilnya atau dampaknya baik di luar sana. Seperti itu ya Bu Intan ya. Sekali, Bu Mila. Mungkin ini pertanyaan kedua terakhir atau gimana ya? Atau gini, saya mengikuti. Sebelum kita akhiri satu pertanyaan lagi deh, boleh ya Bu Intan? Bu Intan bisa nggak mendeskripsikan bekerja dengan hati itu yang seperti apa? Saya menyampaikan 3 kata, Bu ya. Disiplin itu satu, tanggung jawab. Bertanggung jawab, oke. Peduli dan konsisten. Dan biasanya yang konsisten ini yang paling susah untuk bener. Kita lanjutkan. Iya, awal-awal biasanya antusias ya Bu ya. Kalau sudah pertengahan bulan agak-agak melenceng gitu ya. Itulah yang kita perlukan 3 dari Bu Intan itu tadi. Baik, itu saja mungkin yang perbincangan pada siang hari ini. Kita akan lanjut ke perbincangan selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Intinya sih semoga untuk program kedisiplinan ASN dan non ASN si patuh yang ada di SMP Negeri 1 Pasuruan ini akan tetap berjalan dengan lancar. Semuanya sudah mulai berjalan sekarang dan tidak ada yang istilah minus ya, semuanya berjalan dengan lancar. Itu saja mungkin Bu Intan. Baik ya, perbincangan pada siang hari ini kita akan lanjutkan untuk perbincangan selanjutnya. Apabila saya dan Bu Intan ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang.